protes supaya ngaji. Terus saya hanya bisa nitip itu sama Allah, didoain itu gitu sama saya pulang. Tapi kan saya dari pagi sampai malam saya di sana, saya selalu bilang, abis ini sehat ya nak, kita mau berenam, kita kumpul. Sampai sekarang pun anak-anak sudah punya kamar sendiri, saya kayak bobo sendiri. Terus saya kayak ingat dulu waktu kecil kan mereka sendirian di rumah sakit. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Assalamualaikum, halo pejuang tangguh. Seorang filsuf kuno mengatakan, di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Tapi bagi sosok wanita-wanita pejuang tangguh seperti kita yakin bahwa setiap ada harapan yang kita lambungkan, di sana ada kehidupan. Setiap kita itu punya usaha, punya upaya, punya ikhtiar, pasti kita yakin langit akan mewujudkannya. Nah, pejuang tangguh, let's meet our warrior today, Ibu Happy Ayunita Mahardani. Pejuang 2 garis biru ini tak pernah lelah untuk menularkan aura semangat pada kita semua. Setelah menunggu cukup lama, Allah menitipkan 4 anak di dalam sekali mengandung. Sempat pesimis dirinya sanggup menyelamatkan keempat buah hatinya, Happy harus yakin dalam harapnya Syafea, Habi, Bani, dan Gani akan terus bertahan, dan agar sinar kemilau keempat anaknya pun semakin kuat menyala. Ketika hidup dan mati hanya berbeda satu tarikan nafas, Happy berdoa paling puncak, "Ya Allah, perkenankan aku menjadi ibu tanpa batas." Ketemu dengan Mbak Happy yang selalu happy, Ya, membawa happiness. Mbak bisa diceritakan awal mula mencoba bayi tabung dan gagal. Itu seperti apa? Kedalaman rasa yang dialami saat itu. Jadi banyak banget cerita. Jadi menuju proses sampai saya bayi tabung yang keempat itu perjalanannya panjang banget, Mbak. Sebelum saya menjalankan bayi tabung itu saya sudah cek dokter kan. Jadi mungkin ada beberapa masalah di saya. Waktu itu kan saya kena CMV ya, toxo. Kemudian setelah saya sembuh ternyata suami saya yang spermanya kurang bagus karena mungkin terlalu capek duduk, efek dari di laptop, handphone di celana dan lain-lain ya. Akhirnya butuh pengobatan selama setahun di dokter androlog kan waktu itu. Kemudian diputuskan sudah bagus semuanya nih, oke kita coba ke bayi tabung. Inseminasi ya. Inseminasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Kok gagal ya? Yaudah kita coba ke tahap yang berikutnya, tahap bayi tabung. Usia berapa waktu pertama kali? Waktu saya bayi tabung usia kalau nggak salah 30 tahun. 30 tahun, ya. 30 tahun, namanya juga ini kita udah berapa tahun ya? 4 tahun menikah waktu itu ya. Pengen banget kan, yaudah oke kita bayi tabung. Kemudian setelah kita bayi tabung ternyata gagal juga, Mbak. Gagal juga itu baru di tahap ovum pick up. Iya, ovum pick up itu udah gagal. Jadi gagalnya itu ketika ovumnya yang diambil atau yang di pick up itu tidak memenuhi syarat, syarat untuk di IT. Jadi karena nggak memenuhi syarat, jadi akhirnya kita kan ini nggak berhasil. Yaudah, karena kita terbawa emosi, aduh kok gagal ya. Aku pengen coba lagi nih. Bayi tabung kedua. Itu bulan depannya, Mbak. Langsung. Nggak nunggu jeda berapa bulan enggak. Begitu aku main kan haid hari pertama sudah mulai injek kan itu kan, udah mulai injek. Kemudian waktu pas saat mau opu gitu kan, udah di opu terus ternyata nggak memenuhi syarat lagi untuk ET. Itu yang kedua begitu juga yang sama. Iya. Terus gagal lagi, emosi kan, bukan emosi karena alamiah kan. Kenapa aku kok gagal ya? Aku harus bisa, aku harus berhasil gitu. Nyoba lagi yang ketiga, Mbak. Ketiga, ternyata kasusnya juga sama gitu.
Hanya ketika pada OPU, Fompikat Iya, juga tidak memenuhi iya, syarat Bu iya, BET. Iya, jadi setelah di OPU terus dikawinkannya di laborat itu kan, waktu mau ET itu sudah gagal karena nggak ada yang berkembang gitu kan. Akhirnya di saat itu saya jadi mikir kok buru-buru ya, maksudnya aku Kayak kejar setoran gitu kan, mungkin belum di waktunya hamil juga kan, kayak menurut sama Allah aku harus hamil, sebenarnya suamiku tuh juga nggak menuntut kamu harus hamil Ma atau keluarga atau mertua apa, enggak juga sih, yang jalankan juga anaknya ya. Jadi karena akunya sendiri pengen cepet punya anak gitu kan. Nah akhirnya di saat itu akhirnya aku lebih rileks, kemudian nggak lama datanglah ketemu di salah satu ustadz di Jogja, ustadz terkenal di Jogja, kan tahu ceritaku semuanya. Mbak Happy coba lebih pasrah. Kalau orang Jawa bilang semeleh. Ya semeleh, tapi ikhtiar. Ya mungkin bayi tamu itu kan salah satu ikhtiar, ya kan. Meskipun gagal, tapi kan kita tetap ikhtiar. Tapi hatinya disemelehkan, dipasrahin. Coba deh daftar haji, ini ada mau haji nih, bulan depan berangkat. Haji ya, ini bukan umroh ya? Haji. Bulan depan berangkat. Bisa Tat? Bisa, masih ada kuotanya. Waktu itu kan ada haji yang bisa berangkat kan. Saya sama suami berangkat. Ustadznya bilang nanti di Arafah berdoa. Di sana berdoa, tidak ada doa yang tidak dikabulkan di sana selama haji. Bismillah, saya berangkat, nggak kepikiran bayi tabung. Sudah tak lupain, sudah saya pasrah, udah ikhlas. Di sana waktu pas di Arafah, saya ingat banget. Pas di sana itu ada beberapa rombongan haji yang nanya, Mbak Happy, besok kalau punya anak, Mbak Happy di sini berdoanya apa? Saya bilang pengen punya anak. Besok kalau punya anak pengennya berapa? Saya jawab 4. Kenapa? Pengen 4 karena anaknya mamaku kan 4. Padahal ngasal ngomong aja 4 gitu ya. Asal ngomong 4 gitu. Udah kan, akhirnya pulang haji. Setelah 6 bulan kemudian saya udah rileks, sudah pasrah. Pulang haji setelah 6 bulan saya coba nih bayi tabung yang keempat. Saya pindah ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur itu Surabaya. Di sana terus alhamdulillah di sana itu berhasil. Ada nggak cerita yang tadi semacam kayak firasat bahwa ini tuh bakal terjadi, bakal berhasil itu? Karena kan udah 3 kali ya. 3 kali gagal. Dan saat OPU lagi belum sampai ET aja udah nggak berhasil. Ada nggak firasat? Jadi waktu pas saya sampai di Surabaya, belum mulai bayi tabung, baru mulai datang ke Surabaya, kita kan dicek lab dan lain-lain gitu kan ya. Cek darah dan saya mimpi. Ada mimpi. Saya mimpi di sana itu, mimpi kayak kayak dikasih 4 mutiara, Mbak. 4 mutiara putih bersinar. Jadi yang ngasih tangannya gede. Saya cuma kayak gini aja saya terima. Ya Allah, saya kan bangun itu saya bilang sama suami, Pak, aku kok ngimpi ini ya, apa ya? Ya mungkin mau dapat rezeki, tapi kan kita nggak tahu rezeki. Maksudnya nggak kebayang itu saya bakal hamil gitu karena kan. tadi udah semeleh, nggak punya ekspektasi. Sudah nggak punya ekspektasi, sudah nggak kepikiran bisa berhasil gitu kan, karena sudah intinya nggak terlalu berambisi, Mbak. Mungkin rezeki yang lain kali ya, tapi bukan rezeki keturunan gitu ya. Karena nggak terlalu berambisi. Apalagi kok 4 gitu kan, 4 cahaya mutiara gitu ya. Nggak terlalu berambisi. Nah terus abis kayak gitu, setelah saya mimpi, saya ngikutin proses bayi tabung, mulai suntik dan lain-lainnya, sampai dinyatakan selang sebulan ya, sampai dinyatakan itu berhasil kembar. Waktu itu saya kembar 5. Kembar 5? Iya, harusnya itu kembar 5, Mbak. Harusnya itu setelah dicek, alhamdulillah setelah dicek, itu ada kantongnya itu 5. Kantongnya 5, setelah kantongnya 5 itu, tapi setelah usia cek detak jantung tuh usia berapa ya? 3 bulan ya, 3 bulan ya. 10 minggu, 11-12 setelah minggu. itu tuh ternyata ada detak jantungnya cuma hanya 4 kantong. Berarti yang satu kantong meluruh sendiri. Habis itu saya baru ingat, Masya Allah. Mimpinya itu ternyata adalah tanda itu apa mimpi itu yang saya alamin beberapa bulan lalu gitu loh, waktu semacam kabar bahwa kamu bakal punya anak 4 nih loh. Iya, gitu lewat mimpi itu gitu loh. Ya Allah tuh baik banget, maksudnya saya tuh kemarin kalau ikut nangis ya Mbak Epi. Saya tuh kemarin yang ikut menggebu-gebu tiap bulan bayi tabung itu, kalau misalnya Allah belum jawab juga nggak akan, maksudnya belum waktunya. Iya, Masya Allah tuh, ya Allah udah ngasih tanda itu ya Allah gitu kan. Saya soalnya bisa gitu loh, bisa lah, bismillah. Kan takut ya keluarga dikasih tahu, ini kamu kembar banyak loh, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa mah. Mbak Happy pernah nggak punya
perasaan ya, bahwa kan banyak ya orang secara psikiatrik gitu ya yang menyatakan bahwa kalau seseorang sedang memendam keinginan yang dalam luar biasa itu memang biasanya kebawa ke mimpi ya. Iya. Tetapi kita sebagai pejuang tangguh tuh kadang juga punya keyakinan itu tadi. Yakin. Setiap ada kita punya harapan, ikhtiar yang dipendam dalam hati dan dilakukan dengan tindakan, yaitu dengan bayi tabung. Itu sesungguhnya ada kehidupan yang sedang menunggu. Dan Iya, empat mutiara betul, itu betul. semacam kilau yang terus Iya. bersinar, semakin terang. Setiap kita juga semakin mengusahakannya. Iya. Begitu kira-kira. Saya selalu waktu itu sering banget, pokoknya saya pengen, karena kayak di waktu haji yang di Arafah itu Iya, ditanyain pengen punya anak berapa, saya spontan 4. Kenapa? Saya udah termasuk di alam bawah sadar saya. Iya, betul. Saya tuh pengen punya anak 4. Waktu pas saya suka beli kayak hiasan gitu ya. Empat, gitu Ada ya. bapak ibunya, ada anak 4. Jadi selalu penuh dengan hiasan-hiasan itu. Karena saya udah tertanam di sini pengen punya anak 4. Kayak seru ya, kayak mamaku kan anaknya 4, rame gitu. Udah kayak gitu Mbak. Jadi udah termasuk Karena kan seperti itu. kadang-kadang normalnya orang kalau memang udah susah punya anak, ya udah satu aja, Satu aja, alhamdulillah iya, gitu ya. iya. Tapi Mbak Happy 4 Pengen di usia 4, 30 biasanya lebih waktu iya. itu kan. Waktu itu kan karena mungkin mikirnya waktu kan kalau misalnya pun hamil satu gitu ya. Enggak langsung Allah kasih kes langsung 4 gitu. Ini mobil Aki, baterainya habis, akhirnya didorong. Terus, yang cowok-cowok dorong kakak ya. Lagi capek. Ayo, 1, 2, 3. Saat tahu akhirnya ada kantung 5 dan kemudian 1 meluruh ya, artinya 4, itu pun juga bukan sebuah perjalanan yang biasa ya. Mungkin Mbak one of a kind gitu di banyak kasus ya, 4 kantung bayi. Dan waktu itu apa rekomendasi dari dokter? Karena secara medis saat dibawa pulang ke Jogja, apa yang direkomendasikan? Jadi setelah memenuhi syarat boleh pulang ke Jogja, saya pulang ke Jogja. Tapi direkomendasikan dengan salah satu rumah sakit yang sudah direkomendasikan dari Surabaya gitu kan, dengan dokter ini gitu kan. Sudah ini yang khusus untuk menangani kembar banyak gitu. Dari situ dokter sudah ngasih tahu resiko-resikonya. Misalnya kalau resiko punya anak kembar banyak itu kan banyak resikonya ya. Waktu itu bisa keracunan ketuban bagi si ibu ya. bagi si ibu. Terus bayinya juga bisa ada yang tidak normal takutnya, bisa kayak beberapa macam resiko kelainan. Bisa mungkin kalau ibunya nggak kuat juga bisa kematian juga. Karena kan beberapa preeklamsia. Preeklamsia itu bisa terjadi karena mungkin tekanan di dalam karena sudah banyak tekanan di dalam perut ya, takutnya kan tekanan darah tinggi. Jadi sebagai dokter bisa sudah memberikan edukasi tentang plus minus resiko gitu kan. Tapi setelah dicek dengan dokter, ternyata setelah dicek bayi yang dikandung saya itu alhamdulillah nggak ada semuanya masalah, baik-baik. semua baik-baik, semua tidak ada kayak kelainan dan lain-lainnya. Alhamdulillah, yaudah siap, happy, siap dok, bismillah gitu. Alhamdulillah. Nggak mudah ya Mbak, padahal Mbak kan juga di usia yang di atas 30 tahun 30 ya, tahun. bukan. Karena saya yakin dengan mimpi saya itu, Mbak. Betul. Itu yang menjadi pijakan Mbak Happy. Iya. Ini adalah kilau mutiara 4 mutiara ini sedang 4. menunggu di lauh mahfuz. Iya, Jadi benar. pasti Kalau mereka saya juga, merinding, ya Allah. ya saya juga ikut merinding karena Ya Allah. itu semacam 2 dimensi dunia yang sedang berinteraksi dan Benar. Mbak punya keyakinan Benar. karena itulah saya mau bilang dokter ini bahaya, ini secara medis. Ya, mereka juga harus memberikan edukasi itu ya edukasi. gitu. Mbak punya keyakinan. Saya punya keyakinan It's gonna be fine gitu. semua akan baik-baik saja, semua akan saya lewati, bismillah, nggak ada masalah. Karena saya yakin dengan mimpi saya kayak sudah dikasih petunjuk sama Allah gitu ya. Ini loh. Jadi karena setelah yang tadinya kembar 5 kantong kok jadi 4. Oh, berarti itu sudah petunjuk pertama. Yang petunjuk pertama. Oh, ternyata itu mimpinya itu 4. Setelah itu saya udah keyakinan saya bismillah, saya bisa. Suami juga bilang nggak apa-apa mah, kamu nggak usah ini mah, nggak apa-apa, bismillah. Bismillah, aku kuat gitu loh. Apa-apa, bismillah. Bismillah kuat, bismillah juga diijabahi karena itu tadi ya ada semacam message atau pesan dari langit dengan 4 mutiara itu, dan itu terjadi ketika justru Mbak setelah haji ya tadi dan semacam meminta sesuatu yang memang didasarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi semakin kita
mengikhlaskan, memasrahkan itu ya, bukan berarti kemudian kita itu juga nggak sungguh-sungguh ya. Iya, Ya, betul. disitulah titik di mana Titik. sepertinya Tuhan itu kasihan nih Kasihan. sama Mbak Happy. Udahlah, Udah. ini hambaku ini kayaknya Iya, kasihan dikasih bener-bener gitu ya. mohon doanya sampai menangis-nangis di Arafah. Iya. Dari siang sampai mau menuju senja itu nangis, pokoknya mohon. Udah pokoknya minta anak yang soleh-soleh, pengen punya anak gini gitu. Mungkin ya sudah Allah kasih begini, udahlah Iya. ngomong gitu ya. Mbak boleh diceritain nggak membesarkan 4 anak nggak gampang ya? Waktu di inkubator tuh banyak kejadian cerita yang bener-bener aduh bikin hatiku ya ampun ya Allah, maksudnya rasanya tuh kayak udah nggak bisa campur aduk. 4 anak ini semuanya karena bayi prematur. Bayi prematur lahirnya Safe itu 1 kilo, setelah lahir jadi Ya. 9 on. 1 perempuan, 3 laki-laki Laki-laki. ya. Dan yang pertama ada yang perempuan, Safia ya. Safia itu lahir 1 kilo, setelah keluar di inkubator kan jadi 9 on ya. Jadi 9 on itu dia PDA. PDA itu jantung bocor. Terus lahirnya juga warnanya itu juga abu-abu, karena kan keracunan ketuban. Saya hamil 7 bulan itu sudah masuk rumah sakit. Jadi saya hamil 7 bulan, itu sudah masuk rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit karena pecah ketuban. Jadi dari rumah sakit itu sudah saya dikasih ke ruangan khusus. Jadi setiap 3 jam sekali ada dokter residen yang untuk mengecek detak jantung nih, di mana posisinya. Dan alhamdulillah terima kasih banget, jadi pelayanannya itu di rumah sakit itu bagus banget. Jadi saya benar-benar diperhatikan khusus, tiap 3 jam sekali dokter residennya datang ngecek detak jantung. Jadi perkembangannya tiap jam gitu kan, sampai saya sekuat saya nggak tahan itu sampai kapan itu. Waktu itu alhamdulillah pas 1 bulan. Jadi di sana tuh bener yang saya harus mandinya itu pakai wastafel, keramasnya di wastafel karena kan nggak boleh keluar dari kamar kan. Di situ sudah ada ruang kayak ruang operasi. Jadi kalau ada tindakan misalnya ada apa-apa sama saya udah langsung tindakan gitu kan. Nah setelah Nar lahir di inkubator, Safia, Habi, Bani, Gani itu semuanya apno. Apno itu kayak tiba-tiba napasnya tuh lupa gitu Mbak, karena kan lahir belum cukup umur ya. Jadi mereka pakai CPAP, kecuali Gani yang nomor 4. Pakai CPAP, pakai ventilator gitu. Jadi tiba-tiba nggak napas gitu. Jadi benar-benar waktu itu berkecamuk ya perasaan Mbak Happy. Ini bakal terjadi apa ya kalau seperti itu anakku. Tapi balik lagi ke pijakan awal, dasar 4 cahaya. Berarti itu pasti hak saya gitu ya. Jadi saya yakin di situ, yakin percaya sama Allah. Itu Allah udah kasih saya mimpi, saya petunjuk. Jadi sering banget, jadi waktu pas anak di ICU, ini kan jajar-jajar ya, yang ini meninggal, besoknya dia kan Safia digeser sini, yang ini meninggal, dia digeser-geser gitu terus kan, maksudnya ada yang meninggal saat itu. Iya, berapa ada di baby. satu ruangan gitu kan, jadi kayak giliran saya mikir, ya Allah, semoga jangan sampai anakku. Tapi saya ingat lagi, Allah udah kasih saya petunjuk itu, insya Allah saya yakin saya bisa. Jadi saya di inkubator, saya berusaha tidak sedikit pun meneteskan air mata. Saya nggak nangis, nggak sedih. Di depan anaknya saya tegar. Di gitu depan anaknya saya bilang gini, Kak Safia, kakak habis itu nanti sehat ya. Nanti kakak kalau udah keluar, kita jalan-jalan. Nanti kakak nemenin mama. Kita pergi ya kak, kita jalan-jalan terus ya kak ya. Di depannya Habi, Mas Habi. Nanti Mas Habi, tapi saya nggak nangis. Saya sedikit pun nggak nangis. Mas Habi, nanti kalau udah keluar dari rumah sakit kita kumpul bobok bareng berenam ya. Nanti bobok sama mama, karena kan 2 bulan kan mereka tidurnya di rumah sakit sendiri gitu kan. Cuma saya bisa hanya nitipkan Quran pen yang saya titipkan, hanya kita titipkan rekaman itu yang pakai flash disk ya. Pakai flash disk kan murotal. Selama saya pulang ke rumah saya titipin murotal supaya dengan ngaji terus. Saya hanya bisa nitipin itu sama Allah, didoain itu gitu sama saya pulang. Tapi kan saya dari pagi sampai malam saya di sana, saya selalu bilang, abis ini sehat ya nak, kita bobok berenam, kita kumpul. Sampai sekarang pun anak-anak sudah punya kamar sendiri, saya kayak bobok sendiri. Terus saya kayak ingat dulu waktu kecil kan mereka sendirian di rumah sakit gitu. Untuk mereka untuk berjuang untuk diri sendiri itu. Jadi di bawah alam sadar mereka, meskipun mereka belum bisa ngomong, belum bisa mengetahui bahasa, tapi
tahu ibuku juga sedang memperjuangkan saya. Iya. Saya juga nggak boleh kalah berjuang Iya, gitu kan. mungkin kira-kira. seperti itu karena saya selalu ngomong, Mas, di telinganya Mas Abi, habis ini sehat ya nak ya, habis ini keluar. Itu kan yang habis tiba-tiba nggak napas, saya masuk rumah sakit, tiba-tiba anak saya di apa tuh namanya kayak di yang ditekan gitu karena lupa napas Iya, gitu. Saya selalu bilang, Mas, kuat ya Mas. Habis ini nanti kita pulang boboknya bareng-bareng, mama nemenin Mas Habi terus ke kamar berikutnya. Semua anak saya bilang gitu. Iya. Alhamdulillah dengan saya yakin bahwa saya bisa, anak-anak saya bisa, nggak apa-apa. Itu semua pasti akan saya lewatin. Untuk membangun keyakinan yang luar biasa pasti juga punya support system ya. Artinya dari suami, orang tua, Iya. mungkin keluarga Iya. ini juga nggak kalah penting ya Iya. untuk membangun Iya. keyakinan itu ya. Tidak serta-merta dari ruang hampa kan, saya yakin Iya, gitu. iya. Tapi luar biasa Pak Heru juga pasti Suami yang sangat dukungan. mendukung, suami yang sangat support, suami kan juga ya alhamdulillah dia selalu ngaji di situ, selalu ngaji terus selama kan ditemenin karena anak kembar 4 jadi boleh bapak ibunya yang nemenin di situ karena kan waktu itu kan ada kayak istilah kanguru ya, Iya. karena bayi prematur. Jadi Jadi kita harus selalu di nempel ke ibu, iya, ibu iya. 2, bapak 2, jadi kanan kiri. Di 2 di situ That's so sambil sweet. sambil di ngajiin, disolawatin, di ngajiin gitu. Kita pas percaya, kita yakin insya Allah semua ini akan terlewati. Yang tadinya Safeya itu sudah PDA, sudah harus di jantung bocor ya, harus dibawa ke rumah sakit di Harapan Kita, udah dicek, udah nunggu berat 1,5 kilo. Alhamdulillah lama-lama dia kok tiba-tiba jadi nggak jadi operasi, jadi menutup sendiri Iya, Mbak, iya. jantungnya itu nggak jadi operasi. Miraculous, ya. Iya, miracle banget gitu loh. Alhamdulillah pelan-pelan semuanya. Terus waktu itu langsung saya kekeh Mbak. langsung potong kambing Iya, pokoknya ya. Mungkin kayak apa ya? Maksudnya saya sudah ini kewajiban mungkin ya. Setelah diakikoh langsung jadi membaik. Maksudnya anak-anak yang tadinya suka apno Iya, napasnya iya. jadi nggak berkurang. Jadi waktu itu kan entah saya dapat info dari ustadz siapa saya juga lupa waktu itu ya. Coba Mbak diakikoh, jadi diakikoh anak-anak. Jadi saya bagikan ke semua rumah sakit, Iya, semua iya, pasien iya. ibu yang di sana. Waktu itu 7 kambing ya, Iya, iya. 7 kambing, Iya, 8 iya. kambing ya itu langsung diakikoh. Setelah Iya, diakikoh alhamdulillah yang cowok-cowok udah mulai lepas, ada yang lepas Iya. sipep, lepas ventilator Itu gitu. kayak apa ya, memperlancar, mempermudah, memperlapang ya jalannya untuk Ya, menuju sehat dan bisa mungkin ya. diizinkan untuk kemudian pulang itu Iya. adalah sedekah itu tadi ya. Mungkin dalam hal ini Akikoh. sedekahnya ini adalah akikohnya yang nggak usah ditunda-tunda lagi Iya, gitu ya. langsung waktu Pokoknya itu. bagian dari ikhtiar itu Ikhtiar. tadi. Kan setiap kita ngasih akikoh kan waktu itu nggak dibagiin ke tetangga karena kan saya stay-nya di banyak di rumah sakit ya. Jadi dibagi-bagikan. Selalu ada yang bilang semoga anaknya sembuh, semoga anaknya sehat, semoga loh kok akikoh di sini karena anak saya masih di ICU Bu, masih di ruang di sini, semoga lekas sembuh, lekas. Jadi banyak yang mendoakan, semakin banyak yang mendoakan ya Allah. Jadi semakin banyak yang support apa ya, kayak support doa dari orang-orang Iya. itu. Itu bagaikan menyusun tangga, anak tangga yang terus Iya. tinggi Iya, gitu ya, iya. akhirnya Semakin- menyentuh iya, menyentuh, langit iya. dan akhirnya anak-anak boleh Iya. keluar. Ya semakin rumah banyak yang sakit. mendoain Iya, itu. heeh. Alhamdulillah waktu itu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Oke Mbak Happy, terima kasih banget atas obrolan kita. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa di take away ya, bisa diambil hikmahnya ya buat para pejuang tangguh semua yang ada di sana, yang mungkin sedang mengusahakan amanah dari Allah, atau mungkin yang ingin mengusahakan amanah kedua dan seterusnya gitu. Yang jelas di mana setiap ada harapan, di sana ada yang sedang menunggu untuk dihidupkan gitu. Jadi saya kira satu motivasi mungkin dari Mbak Happy untuk para pejuang tangguh yang ada di sana, silakan. Untuk pejuang tangguh yang ada di sana, jangan lupa terus berdoa, kemudian selalu berikhtiar, pasrah, tapi tetap harus berusaha. Pasrah itu gimana? Kita pasrah, kita semeleh. Karena waktu pas saya kemarin saya terlalu berambisi, itu malah nggak jadi-jadi. Tapi saya, saya ikhtiarnya saya dengan coba ya kayak misalnya insem dan lain-lain. Tapi kita di hati kita harus pasrah dan jangan pernah lupa untuk tetap semangat. Pasti insya Allah
doa akan Allah kabulkan karena Amin. tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Dan Selama pasti kita akan berusaha. dikabulkan di saat yang tepat, di saat yang paling indah. Betul sekali. Masya Terima kasih Allah. Mbak Happy atas kasih. percakapan kita yang Iya. sangat dalam ini. Mohon maaf sudah bikin nangis. Enggak, saya jadi jadi Tapi menangis apa-apa, mengharu terharu. yang membuat semangat semua para pejuang tangguh. Saya Hanum Salsabila Rais, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pejuang Tangguh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bani mana? Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.